wabarakatuh. Saudara-saudaraku kelas 11 IPS 1 sampai dengan kelas 11 IPS 4. Perkenalkan, saya Pandu Rizky Haji, guru bahasa Indonesia kalian. Alamat saya di Perumahan Citra Pesona, Karangmangu, Kroya. Buat teman-teman yang sedang main ke Kroya, jangan lupa mampir ke tempat saya, yaitu Perumahan Citra Pesona, Karangmangu. Jangan lupa bawa kopi, teh, sama gula. Itu ya perkenalan saya. Kalau ada yang ditanyakan lebih detail, silahkan tanya saja lewat WA. Langsung saja kita menuju ke materi pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama, yaitu teks prosedur. Buat teman-temanku yang belum baca, silakan baca terlebih dahulu buku paket yang sudah saya kirimkan lewat WA, bentuknya PDF. Buku paket bahasa Indonesia ya, kurikulum 2013 revisi. Baca terlebih dahulu. Apa sih teks prosedur? Nah, itu pertanyaannya. Dan yang bisa jawab, saya yakin semuanya udah bisa jawab. Tapi saya tambahkan sedikit. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah. Teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap. Langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan. Itu teks prosedur. Yang sering lihat video tutorial membuat Gmail, tutorial membuat video lewat editing KineMaster, itu juga termasuk prosedur kalau itu dibuat teks gitu ya. Pertama adalah teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Yang ketiga, teks prosedur protokol pembelajaran. Ada 3: sederhana, kompleks, protokol pembelajaran. Ada 3 jenis itu ya. Lebih detailnya lanjut lagi. Lanjut ke ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur itu yang pertama adalah judul ditulis dengan detail atau jelas. Ya, yang pertama judul ditulis dengan detail dan jelas. Maksudnya apa, Pak? Judul dibuat semua orang itu paham judulnya. Misal cara membuat Gmail, cara membuat apa lagi ya, cara membuat video pembelajaran. Jadi harus jelas judulnya. Cara menulis judul yang benar adalah 1. Usahakan meminimalisir penggunaan konjungsi, diminimalisir sekali. Jadi konjungsi itu pada judul diusahakan sedikit gitu ya. Katakanlah 1 aja lah cukup. Kalau 2 konjungsi, 3 konjungsi, judulnya amburadul malah nanti ya. Jadi yang pertama adalah judul ditulis secara jelas. Yang kedua, langkah-langkah yang dikerjakan itu urut. Langkah-langkah yang dikerjakan itu urut. Misalnya cara membuat kue apa ya? Kue balok. Cara membuat kue balok gitu ya. Yang tahu cara membuat kue berarti harus urut. Yang pertama berarti apa ya? Cara memasak mie lah ya. Kalau kue balok kayaknya sulit lah. Cara memasak mie. Yang pertama ya dibuka dulu lah ya bungkusnya. Kemudian siapkan airnya, kemudian didihkan airnya. Setelah itu masukkan minyak ke dalam air yang mendidih itu ya. Jadi prosedural itu urutannya itu sesuai dengan aturannya gitu. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah langkah kerja yang satu dengan langkah kerja yang lain itu harus koheren. Koheren itu apa sih? Saling berhubungan. Langkah satu dan langkah berikutnya harus koheren atau saling berhubungan. Yang keempat, teks bersifat informatif.
Jika kalian membuat teks prosedur, diusahakan teks tersebut itu informatif, apalagi kalau belum ada teks prosedur yang mungkin akan kamu publikasikan gitu ya. Itu malah akan menjadi informatif dan sangat unik gitu ya. Yang kelima, teks dipaparkan secara rinci atau detail. Kalau bisa sedetail-detailnya. Misalnya masak mie, detail-detailnya. Kalau bisa airnya berapa mililiter, itu malah lebih bagus gitu ya. Kemudian yang ke berapa tadi ya? Keenam kayaknya. Keenam, isi informasi bersifat objektif. Isi informasi bersifat objektif. Yang ketujuh, informasi yang disampaikan bersifat universal. Universal maksudnya apa sih? Universal maksudnya isi dari teks tersebut bisa dipahami oleh semua orang, seluruh kalangan. Jadi SD, SMP, SMA seluruhnya itu paham apa yang ditulis teks prosedur yang kamu tulis gitu ya. Itu universal. Seluruh yang membaca itu paham teks prosedur yang kamu buat. Kemudian 8. Teks bersifat aktual, akurat dan logis. Aktual, akurat, logis. Liputan, nah, ingat itu. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Kaidah bahasa teks prosedur. Semua jenis teks pasti ada kaidah bahasanya. Pasti itu. Jadi semua jenis teks itu ada kaidah bahasanya. Yang pertama, kaidah bahasa teks prosedur menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan persuasif serta interrogatif. Deklaratif, persuasif, interrogatif, persuasif. Ingat ya, apalagi tadi deklaratif, apalagi tadi saya lupa malah ya. Deklaratif, interrogatif, deklaratif, persuasif, interrogatif, dan persuasif. Iya kayaknya loh. Imperatif, deklaratif, persuasif, dan interrogatif. Saya bahas yang pertama, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu apa sih? Kalimat deklaratif itu adalah kalimat pernyataan atau yang menyatakan. Intinya pernyataan. Itu deklaratif, mendeklarasikan. Itu kalimat deklaratif. Contoh, Pak Pandu mengajar bahasa Indonesia. Nah, itu kalimat deklaratif. Karena saya mendeklarasikan bahwa saya itu mengajar bahasa Indonesia, maka jenisnya adalah kalimat deklaratif. Yang kedua, kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu apa sih? Kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Jadi dalam teks prosedur itu ada kalimat imperatif atau kalimat perintah. Contoh, masukkan mie ke dalam air mendidih. Itu adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah. Tekan tombol power pada CPU. Itu adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah. Paham lah ya? Paham. Selanjutnya adalah kalimat persuasif. Persuasif itu adalah kalimat ajakan. Ayo kita belajar, mari kita belajar, mari kita membuat video pembelajaran. Itu contoh kalimat persuasif. Intinya ajakan. Mari kita jalan-jalan, mari kita pergi ke ABCD. Itu kalimat persuasif. Interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat pertanyaan. Interrogatif, menginterrogatif, berarti memberi pertanyaan. Memberi pertanyaan. Contoh, Pak Pandu kemarin dengan siapa? Nah, itu kalimat interrogatif. Karena bentuknya adalah pertanyaan. Ingat ya, 1 kalimat deklaratif, 2 kalimat imperatif, 3 kalimat persuasif, 4 kalimat interrogatif.
Itu ciri dari kaidah bahasa teks prosedur. Yang kedua, cirinya itu menggunakan urutan atau langkah. Paham lah ya, urutan atau langkah tadi. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. 1 itu buka minyak, 2 itu siapkan airnya, seterusnya itu. Yang ketiga, menggunakan nomina dan partisipan. Menggunakan nomina dan partisipan. Menggunakan nomina maksudnya adalah dalam teks prosedur itu ada angka atau nominal pada tiap teksnya. 1, kupas kulitnya, itu berarti nominal. 2, potong dagingnya, itu berarti nominal. Partisipan maksudnya teks prosedur itu ada yang mengikuti gitu. Yang mengikuti siapa sih? Manusia gitu ya. Jadi partisipannya itu manusia. Sama ya. 1 menggunakan nomina, 2 partisipan. Selanjutnya, kaidah bahasa selanjutnya adalah menggunakan verba atau kata kerja. Semuanya udah paham pastilah ya. Verba atau kata kerja. Membaca, membuang, kata kerja. 5, menggunakan konjungsi. Konjungsi saya yakin kalian sudah sangat paham, sangat hafal. Konjungsi itu apa? Konjungsi kata hubung dan yang antara lain, kemudian dan seterusnya. Itu adalah konjungsi. Konjungsi banyak jenisnya. Pada teks prosedur kelas 11 itu ada konjungsi jenisnya konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu konjungsi yang menerangkan tentang waktu. Konjungsi temporal kata hubung yang menerangkan tentang waktu. Contoh, setelah itu, lalu, kemudian gitu ya. Itu konjungsi temporal. Kalimat imperatif sudah, kalimat deklaratif sudah, persuasif sudah, interrogatif sudah, verba sudah. Nah, verba. Jadi verba pada teks prosedur itu dibagi jadi 2 jenis. Verba material dan verba tingkah laku. Verba material dan verba tingkah laku. Apa sih verba material? Jadi verba material itu contohnya memukul, menendang. Kemudian apalagi ya, memukul, menendang, menulis dan sebagainya. Yang kedua adalah verba tingkah laku. Melihat, menatap, menyayangi. Wah, menyayangi itu verba tingkah laku. Kemudian melihat, menatap dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya tadi sudah ada jenis konjungsi. Yang pertama tadi apa? Konjungsi temporal. Apalagi sih konjungsi yang ada pada teks prosedur? Kita lihat, kita pahami secara bersama-sama. Yang pertama adalah konjungsi penjumlahan dan serta dengan. Itu konjungsi penjumlahan dan serta dengan. Pak Pandu dan Bu Hera, itu konjungsi penjumlahan. Konjungsi penjumlahannya dan penjumlahannya Pak Pandu dan Bu Hera. Berarti ada 2 partisipan, ada 2 manusia. Pak Pandu dan Bu Hera. Pak Pandu dengan Bu Hera. Itu contohnya. Yang kedua, konjungsi pemilihan. Konjungsi pemilihan itu jenis konjungsinya atau kata konjungsinya adalah atau. Atau termasuk konjungsi pemilihan. Pilih dia atau aku. Nah, itu konjungsi pemilihan. Atau ya. Atau konjungsi penjumlahan itu dan serta dengan konjungsi pemilihan itu atau. Yang ketiga, konjungsi pertentangan. Konjungsi pertentangan. Contohnya, tetapi, namun, sedangkan, sebaliknya. Tetapi, namun, sedangkan, sebaliknya. Itu pertentangan. Pak Pandu mengajar bahasa Indonesia, tetapi dia suka bahasa Arab. Wah, itu pertentangan. Contoh ya, itu hanya contoh. Itu pertentangan.
Yang selanjutnya konjungsi pembatasan. Konjungsi pembatasan, contohnya kecuali. Konjungsi pembatasan, contohnya kecuali. Yang kelima konjungsi pengurutan. Konjungsi pengurutan itu contoh sesudah, sebelum, lalu, mula-mula, dan sebagainya. Sesudah, sebelum, lalu, mula-mula, itu konjungsi pengurutan. Yang keenam konjungsi penjelasan. Keenam konjungsi penjelasan. Penjelasan, contohnya bahwa. Bahwa itu termasuk konjungsi penjelasan. Seperti itu ya. Masih banyak jenis konjungsi pada teks prosedur. Selanjutnya konjungsi penyimpulan, maka, jadi, oleh karena itu. Itu konjungsi yang ketujuh ya. Seperti itu jenis-jenis konjungsi pada teks prosedur. Itu jenis-jenis konjungsi pada teks prosedur. Itu materi pertama, materi pertemuan kita pada mapel bahasa Indonesia kelas 11 IPS, yaitu teks prosedur. Jika kalian hanya melihat video saya, maka kalian tidak atau kurang paham. Kok bisa Pak? Iya bisa, karena kalian tidak baca. Tetapi ketika kalian baca buku yang sudah saya berikan, kemudian kamu lihat video saya, insya Allah paham, insya Allah paham. Kalau belum paham silakan hubungi saja saya lewat WA ya. Jadi kalau belum paham silakan hubungi saya lewat WA. Oke. Dari saya cukup sekian. Bila ada tutur kata yang salah atau mungkin atau mungkin cara penyampaian saya yang masih di bawah keinginan kalian, saya mohon maaf, karena ini jujur ini baru pertama kali saya buat video pembelajaran. Jadi kalau ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin memberikan masukan untuk saya, silakan tulis aja lewat WA, lewat komen juga boleh. Pak, tolong seperti ini Pak pembelajarannya Pak. Pak, tolong cara bicaranya seperti ini Pak. Pak, tolong dikasih penjelasan yang lebih detail, misalnya dikasih gambar di belakangnya Pak, nggak masalah. Jadi saya memberikan saran yang sangat yang sangat lebar buat kalian, supaya kalian lebih paham materi bahasa Indonesia dari saya. Seperti itu saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.